Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Nusantara. Bertemu lagi dengan saya Mulikah SPD, guru biologi di SMA Negeri 1 Mijen sekaligus calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Demak. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas 3.2.A.6 demonstrasi kontekstual modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Sebelum saya memaparkan lebih lanjut demonstrasi kontekstual modul 3.2, izinkan saya untuk membacakan kalimat atau kata-kata bijak berikut ini. Selamat pagi masa depan. Tak ditentukan oleh pekerjaan, tapi dari kualitas orang yang mengerjakan. Garis tangan bukan penentu baik buruknya masa depan, karena orang yang tak punya tangan pun bisa punya masa depan yang cerah asalkan mau berusaha. Salam hebat, salam sehat untuk Bapak Ibu guru, calon guru penggerak yang ada di seluruh Nusantara. Untuk selanjutnya, berikut adalah fasilitator dan pengajar praktek saya dari kelas 05.042D. Untuk fasilitator saya adalah Bapak Mugio SPD MTD dan pengajar praktek saya adalah Bapak Suyanto SPD MSI. Tujuan pembelajaran khusus untuk kegiatan 3.2.A.6 demonstrasi kontekstual modul 3.2 yaitu yang pertama, calon guru penggerak dapat menganalisis tentang visi dan prakarsa perubahan dari tayangan video praktek baik yang ada. Yang kedua, calon guru penggerak dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan bagja dari tayangan video yang ada. Yang ketiga, calon guru penggerak dapat mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dari tayangan video. Dan yang keempat, calon guru penggerak dapat menganalisis modal utama apa saja yang dimanfaatkan contoh video praktek baik ini. Untuk penugasan pada kegiatan 3.2.A.6 yang ada di LMS yaitu calon guru penggerak diminta untuk menganalisis video praktek baik yang menggambarkan pemanfaatan sumber daya sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran murid, kembali mengaitkan pengetahuan mengenai visi, prakarsa perubahan, dan bagja yang sudah didiskusikan pada modul 1.3 sebelumnya. Gunakan pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai yang ada di LMS. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu, kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video? Yang ketiga, apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Yang keempat, kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan yang pertama adalah B, yang kedua adalah A, yang ketiga adalah G, yang keempat adalah J, dan yang kelima adalah A, yang merupakan rangkaian dari tahapan bagja. Kemudian pertanyaan yang kelima adalah apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video. Kemudian pertanyaan yang keenam atau yang terakhir yaitu apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video, lalu bagaimana pemanfaatannya. Untuk analisis video yaitu video yang tersedia di LMS dengan link yang sudah saya cantumkan pada bagian bawah video. Kemudian dari analisis video tersebut atau setelah saya menonton dan mengamati dari tayangan video tersebut, kemudian saya akan melakukan analisis sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di LMS. Untuk yang pertama,
Kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi yaitu terwujudnya murid yang berkarakter, kreatif, dan mandiri dalam belajar. Kemudian analisis yang selanjutnya yaitu dari pertanyaan yang kedua, apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut, yaitu mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar sehingga menjadi penyemangat belajar murid secara berkelanjutan. Kemudian analisis yang selanjutnya sesuai pertanyaan yang ketiga, yaitu apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut, yaitu bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar menjadi penyemangat belajar murid secara berkelanjutan. Analisis yang selanjutnya yaitu sesuai pertanyaan nomor 4, kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan dari kerja. Untuk yang pertama yaitu B, yaitu buat pertanyaan utama. Di sini pertanyaannya saya merumuskan ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana menumbuhkan semangat belajar pada murid. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Untuk tindakan yang dilakukan dari pertanyaan tersebut yaitu yang pertama, guru berkoordinasi dengan kepala sekolah dan mendiskusikan prakarsa perubahan yang akan dilakukan dengan rekan sejawat. Kemudian yang kedua, guru meminta pendapat murid untuk mengidentifikasi hal-hal apa saja yang meningkatkan semangat belajar murid. Dan yang ketiga, guru menuliskan di papan tulis mengenai penyemangat belajar untuk kemudian mendiskusikan dengan murid. Kemudian masuk pada bagian atau tahapan dari bagja yang selanjutnya yaitu A, ambil pertanyaan. Di sini saya merumuskan ada 2 pertanyaan. Yang pertama, kegiatan apa yang dilakukan untuk mengidentifikasi harapan murid agar semangat belajar. Kemudian yang kedua, bagaimana strategi untuk menggali kelas impian murid. Dari pertanyaan tersebut, maka di sini tindakan yang dilakukan yaitu yang pertama, guru meminta pendapat murid untuk mengidentifikasi hal-hal apa saja yang dapat meningkatkan semangat belajar. Kemudian yang kedua, guru meminta murid untuk menceritakan hal-hal yang disukai di kelasnya. Yang ketiga, guru mengajak murid untuk mengunjungi kelas 2 dan 6 untuk mengetahui apa yang mereka sukai dengan kelasnya sehingga dapat dijadikan inspirasi mengenai suasana kelas yang membuat semangat. Dan yang keempat, guru mengajak murid untuk mendiskusikan tentang hal apa yang mereka sukai dari kelas sendiri dan kelas 2 dan 6. Kemudian masih di tahapan bagja yang selanjutnya yaitu G, yaitu gali mimpi. Di sini untuk pertanyaannya saya merumuskan ada 2 pertanyaan. Apakah dengan kegiatan menghias kelas menjadi nyaman dan menyenangkan dapat meningkatkan semangat belajar murid? Dan yang kedua, apa yang dilakukan guru untuk menggali keinginan murid dalam menumbuhkan semangat belajar? Dari pertanyaan tersebut di sini saya merumuskan tindakan yaitu yang pertama, guru mengajak murid untuk membayangkan kelas seperti apa yang nyaman dan menyenangkan serta menjadi semangat dalam belajar. Kemudian yang kedua, guru meminta murid untuk mendiskusikan dan menuangkan dalam bentuk gambar kelas seperti apa yang menjadi impian mereka. Dan yang ketiga, guru meminta murid mempresentasikan kelas impian mereka. Masih di tahapan bagja yang selanjutnya yaitu J, jabarkan rencana. Untuk pertanyaannya di sini saya merumuskan 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah yang harus dilakukan untuk membuat kelas yang nyaman dan menyenangkan? Dan yang kedua, apa yang dilakukan guru dan murid untuk mewujudkannya? Maka di sini saya merumuskan tindakan dari pertanyaan tersebut. Yang pertama, guru mengajak murid untuk menyebutkan apa saja yang akan dibutuhkan untuk mewujudkan kelas impian. Dan yang kedua, guru membantu murid menulis kebutuhan di papan tulis. Kemudian masih di tahapan bagja untuk yang terakhir yaitu A atau eksekusi. Di sini untuk pertanyaannya saya merumuskan ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah siapa saja yang terlibat dalam program atau kegiatan ini. Kemudian yang kedua, kapan akan melaksanakan kegiatannya. Dan yang ketiga, bagaimana pelaksanaan kegiatan agar berjalan sesuai rencana.
Untuk tindakan dari pertanyaan tersebut yaitu yang pertama, guru mengajak murid untuk menentukan pembagian tugas dalam kelompok. Kemudian yang kedua, guru mengajak murid untuk menentukan waktu kapan akan mulai mewujudkan rencana. Dan yang ketiga, murid dengan bimbingan guru melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan untuk mewujudkan kelas impian. Kemudian melanjutkan dari analisis video untuk pertanyaan yang kelima, apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? Yaitu seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam video tersebut menunjukkan perannya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mampu mengembangkan komunitas belajarnya di kelas melalui pendekatan berbasis aktif, di mana guru menggali dan memetakan modal atau kekuatan yang ada demi mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Kemudian yang kedua, guru melibatkan rekan sejawat dalam perumusan prakarsa perubahan dan murid sebagai pelaksana. Dalam hal ini, guru berperan sebagai manajer dalam kegiatan kolaborasi. Yang ketiga, guru berfokus pada kelebihan atau aset sosial sekolah untuk mewujudkan prakarsa perubahan. Dan yang keempat, guru fokus kepada habits, tidak sekedar mengejar standar. Kemudian melanjutkan dari analisis video untuk pertanyaan yang keenam, apa saja model utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video, lalu bagaimana pemanfaatannya? Yang pertama adalah model manusia. Pada model manusia ini, yang pertama yaitu adanya pemangku kepentingan yang siap mendukung. Yang kedua, memanfaatkan kecerdasan rekan sejawat untuk merumuskan prakarsa perubahan. Yang ketiga, memanfaatkan kreativitas dan kecerdasan murid untuk merancang kelas yang nyaman dan menyenangkan. Dan yang keempat, memanfaatkan keragaman karakteristik murid yang siap dikembangkan. Untuk yang kedua adalah model sosial. Pada model sosial ini, yang pertama yaitu menjalin kerjasama dengan rekan sejawat untuk merumuskan prakarsa perubahan. Yang kedua, bekerja sama dengan wali kelas 2 dan 6 untuk melakukan observasi di kelasnya. Kemudian yang ketiga, model fisik. Di model fisik ini yaitu yang pertama, memanfaatkan ruang kelas sebagai media mewujudkan kelas impian untuk sarana penyemangat belajar. Yang kedua, memanfaatkan sudut-sudut kelas dan prasarana yang belum digunakan secara maksimal. Dan yang ketiga, memiliki kelas yang luas sehingga murid leluasa untuk berkreasi. Masih di analisis pertanyaan yang keenam, untuk yang keempat yaitu model lingkungan atau alam, yaitu memanfaatkan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Kemudian yang kelima, model agama atau budaya, yaitu memanfaatkan sikap santun dan gotong royong murid yang sudah membudaya untuk bekerja sama mewujudkan kelas yang nyaman. Kemudian dilanjutkan untuk yang keenam yaitu model politik, yaitu memiliki kepala sekolah yang siap mendukung setiap perubahan positif melalui kebijakan-kebijakan yang mengakomodir kepentingan warga sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan yang ketujuh adalah model finansial, yaitu memiliki dana bantuan operasional sekolah atau BOS yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan murid. Demikian tadi pemaparan dari tugas 3.2.A.6 demonstrasi kontekstual modul 3.2. Semoga apa yang saya paparkan bisa bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Nusantara. Dari saya cukupkan sekian. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Guru bergerak, Indonesia maju. Salam guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.